Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Viz TV. Pada video kali ini saya ingin review nih perbandingan antara Iconnet atau Icon Plus yang dari PLN ya, terus dengan IndiHome. Mungkin untuk sobat Viz TV yang sudah subscribe dari tahun lalu sudah tahu kalau saya menggunakan IndiHome paket gamer yang 20 Mbps saat itu ya. Terus akhirnya saya rubah menjadi paket biasa. Nah, di sini saya akan perbandingkan dari IndiHome yang sudah saya naikkan ke 30 Mbps dengan Iconnet yang 20 Mbps ya, sengaja Iconnetnya 20 Mbps dan IndiHome-nya 30 Mbps. Itu ada alasannya kenapa. Oke, jadi di sini langsung aja ya. Waktu itu sempat saya turunkan dari IndiHome Gamer ke IndiHome yang 20 Mbps seperti biasa. Itu harganya memang turunnya jauh ya, hanya 260. Ini jadi 2 play dari awalnya 3 play. Terus kemudian setelah saya naikkan menjadi 30 Mbps, itu harganya naik jadi sekitar 330 dan total biaya bayarnya itu 360 sekian ya untuk pajaknya. Dan itu adalah pemakaian dengan speed 30 Mbps dan ini baru tengah bulan ya, sekitar tanggal 17 saya bikin videonya itu sudah sekitar 590. Jadi biasanya memang di atas tanggal 20 udah kena FUP lagi ya. Lebih parahnya lagi pas kemarin 20 Mbps itu ya baru tanggal berapa belas gitu, 2 minggu udah kena FUP. Jadi bener-bener sangat mengganggu sekali. Untuk nonton Netflix aja jadi kayak 3GP kemarin. Terus kemudian ini Iconnet ya. Jadi Iconnet ini setahu saya tidak ada FUP-nya, yaitu Fire Usage Police. Jadi nggak ada batasannya, jadi untuk download ya bebas gitu ya. Cuman ya ada plus ada minusnya, nanti kita bahas di video ini ya. Jadi ini yang saya pasang di tempat tinggal orang tua saya dan adik saya, jadi rumah saya sebelumnya. Dan ini yang saya pasang untuk bocoran video berikutnya ya. Jadi di tempat yang baru saya pasang 50 Mbps yang gamer. Itu masih triple play, jadi harganya sekitar 666.000. Dan pemakaiannya juga malah lebih banyak ya. Jadi sudah lebih dari 50%, yaitu 1 tera lebih. Ini baru tanggal 17. Jadi sobat bisa lihat 50 Mbps saja setengah bulan sudah mau habis kuotanya. Kemungkinan ya belum nyampe akhir bulan sudah kena FUP juga. Itulah kenapa saya pakai 50 Mbps di sini, karena ya untuk streaming, gaming, untuk YouTuber gitu ya, konten kreator, kita butuh banget upload dan download pasti besar. Jadi ini adalah penawaran promo di internet yang ada di tempat ibu saya. Jadi harga 660.000 itu bisa dapat 100 Mbps, sedangkan di tempat saya 660.000 itu hanya 50 Mbps. Jadi nanti mungkin video selanjutnya perbandingan tentang itu ya. Oke, kita kembali lagi ke poin utamanya. Jadi di sini saya ingin membandingkan Iconnet dan IndiHome, walaupun beda speed tapi kan tetap ada plus minusnya. Jadi biar adik saya langsung yang menjelaskan, karena memang adik saya yang tinggal di sana yang selama beberapa bulan ini menikmati dua provider itu sekaligus. Yuk kita simak videonya. Oke, jadi ini adalah modemnya dari Iconnet ya, dan ini IndiHome. Jadi Iconnet ini 20 Mbps, yang IndiHome-nya baru dinaikkan ke 30 Mbps. Oke, itu modemnya di luar ya. Jadi ini pintu kamar saya tutup biar seperti pemakaian pada umumnya. Saya menggunakan laptop Yoga 6 ya. Jadi ini hasilnya dari yang Iconnet. Untuk downloadnya kita mendapatkan 20 Mbps di jam sibuk ya. Ini jam setengah 8 malam. Ini hasilnya real. Pingnya masih bisa kita terima ya, 69, dan download uploadnya ini 1:1. Sekarang kita tes dengan servernya Google ya. Jadi ini biasanya Singapura kalau servernya Google. Banyak orang yang nggak tahu. Jadi up to itu maksudnya adalah tidak semua server akan mendapatkan kecepatan download dan upload yang sama. Di sini sobat bisa lihat ya, 15,6 untuk downloadnya dan uploadnya 7,7. Jadi ada perbedaan ya. Sekarang kita tes di fast.com. Ini servernya Netflix ya. Jadi kita bisa lihat di sini sepertinya untuk downloadnya ini dibatasi 10 Mbps dan untuk uploadnya ini 20 Mbps. Dan pingnya pun juga aman ya, 21 ms. Jadi ini saya tes ping ya beberapa menit. Kalau untuk game sih masih terlihat aman ya. Jadi nggak ada yang lebih dari 200 sih. Jadi karena ini pakai wifi juga, bukan pakai kabelan, jadi ini termasuk wajar ya. Kan yang pakai wifi juga tidak satu orang atau tidak satu laptop ini saja. Oke, sekarang langsung kita tes yang IndiHome-nya ya. Ini sudah saya ganti wifi-nya ke IndiHome. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk downloadnya ini sudah sesuai 30 Mbps. Pingnya juga bagus ya, 5 ms, dan uploadnya juga pas ya. Jadi 10 Mbps, 3:1. Kalau tadi 1:1. Tapi kalau ditotalkan ya ini sama aja ya, 40 Mbps juga ya. Oke, lanjut kita tes di Google Server ya. Jadi ini Google Servernya lebih sempurna sih, 28 dan 10 Mbps. Jadi lebih mendekati limitnya, lebih bagus gitu. Terus kemudian kita tes yang di server satunya lagi, yaitu servernya Netflix. Ini kan banyak yang komplain kemarin ya, karena speed Netflixnya ya dibatasi ya. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak dibatasi lagi ya. Jadi dari 30 Mbps ini bisa mencapai 24. Dan kalau kita lihat lebih detail di sini juga terlihat
lihat ya, dari pingnya 17 ms, kemudian uploadnya 7,5, ya lebih baik dari sebelumnya sih. Kita lanjut ke tes pingnya ya. Jadi ini juga sudah berjalan beberapa menit. Terlihat sih ms lebih kecil, tapi terkadang ada lompatan tinggi juga ya, mungkin di saat terjadi ya jadinya lag ya. Wajar sih karena memang digunakannya dengan lebih dari satu device. Oke, ini dia adik saya namanya Hey Dewi. Jadi mungkin boleh kenalin diri dulu. Ayo, welcome back to my YouTube channel. Wah, dibajak. Kan di rumah ini kan lo selama ini jalan IndiHome sama iKONNET ya. Nah, pengalaman lo pakai iKONNET dulu deh. Plusnya dulu yang lo dapetin dari iKONNET, misalkan dari lo main game lancar apa enggak, terus downloadnya gimana, uploadnya gimana. Karena kan lo juga streaming konten kreator juga kan di YouTube. Nah, gimana tuh pengalaman lo tuh? Buat download itu cepat, buat transfer file itu cepat. Terus soalnya baru 3 bulan sih, jadi yang gue rasain ya dia kalau buat download itu cepet banget. Buat download itu lebih cepet daripada uploadnya. Streaming YouTube? Buat streaming pas awal-awal make itu lumayan lah, lumayan Lancar. cepet, lancar. Pingnya dalam bermain game? Pingnya dalam bermain game itu kalau buat di Mir 4 itu dia 100 ping ya, lumayan stabil lah, nggak terlalu ini banget. Oke, itu tadi plus-plusnya. Ada lagi nggak selain itu? FUB, kuota, apakah ada limitnya? Oh, untuk limit nggak ada. Jadi sampai saat ini nggak ada ya? Nggak ada, atau gue yang nggak pernah nyampe limit sih kayaknya. Tapi selama ini nggak sih. Setahu gue juga nggak ada sih. Stabil aja. Oke, ya udah. Itu tadi plus-plusnya. Nah, minusnya apa aja nih? Apakah dia terpengaruh cuaca? Apakah dia seminggu sekali down? Nah, ini pengalaman lu gimana? Coba ceritain. Oke. Buat iKONNET ini sorry to say, waktu itu pernah kayak ada angin kencang sedikit aja dia bisa putus. Maksudnya jaringannya itu bisa putus, nggak tahu kenapa. Terus habis itu ada geledek, ada hujan itu putus, tapi waktu itu udah sempet dibenerin, udah stabil lagi. Cuman nggak tahu makin kesini itu buat yang 5G-nya itu suka terkendala, suka putus sendiri itu. Jadi entah lagi main game, nggak ada apapun itu juga tetap putus sendiri gitu. Jadi suka disconnect Reconnect ya? Terus buat sekarang nggak tahu kenapa buat streaming itu suka patah-patah. Itu di 5G? Itu yang di 5G. Tapi Oke. kalau yang di 2.4G-nya itu stabil sih, cuman kan rada lama banget. Oke, itu tadi untuk pengalaman dari iKON Plus atau iKONNET. Terus sekarang sharing-sharing tentang pengalaman penggunaan IndiHome-nya. Oke, kalau IndiHome kita pakai udah lumayan lama banget ya, lebih dari setahun atau 2 tahun gitu. Cuman suka kepentok sama FUP-nya. Itu hal yang paling menyebalkan karena kalau udah mentok itu buat download itu lama banget. Kalau buat streaming itu juga lemot banget sih. Kan itu dulu 20 Mbps, sekarang kan udah dinaikkan ke 30 Mbps. Apakah ada perbedaan? Belum coba buat streaming pakai ke IndiHome sih, cuman buat download rada lebih cepet dari yang kemarin, rada lebih cepet. Cuman IndiHome lebih stabil dari iKONNET. Untuk pingnya dia di 300 ya, 250 sampai 300 lah, jadi lumayan rada nge-lag. Jadi plusnya IndiHome apa aja? Plusnya IndiHome itu nggak tahu ya, kalau di sini mungkin karena di kota. Untuk hujan geledek itu dia nggak kenapa-napa sih, maksudnya tetap ada walaupun dia sinyalnya jelek, tapi kita tetap terkoneksi gitu loh, nggak putus tiba-tiba. Kalau iKONNET kan langsung keputus tiba-tiba kan, kayak gitu. Terus habis itu si IndiHome itu kalau misalnya gue pindah ke depan nih, dia masih ada sinyal ya. Kalau misalnya iKONNET pindah ke teras aja tuh kadang suka hilang gitu. Nggak nyampe sinyal ya? Oke, nggak nyampe sinyal. Oke, nah sekarang minusnya dari IndiHome itu apa sih? Kekurangan Minusnya- dari pengalaman lu gitu? Oh, buat download sih. Download kenapa? Lama banget, sumpah lama banget. Terus biasanya kena FUB itu di tanggal berapa? Ya ampun, sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi itu kayak di akhir bulan yang kan dia ke refreshnya itu setiap tanggal 1 ya. Ya. Nah, itu tuh kayak tanggal udah 20 itu udah kena VUP. Di 30 Mbps yang sekarang? Ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari saya adalah, kan sekarang jadi pakai 2 nih untuk nge-backup. IndiHome ada, iKON Plus atau iKONNET ada. Apakah akan dimatikan salah satunya? Apakah tetap menggunakan keduanya? Dimatikan salah satunya apa? Digunakan lebih baik menggunakan dua-duanya. Jadi tetap dipakai buat backup ya? Ya, karena kalau misalnya ada update
dari game atau buat download file-file besar itu iConnect itu masih juaranya sih buat kecepatannya. Walaupun sebenarnya speednya 20 Mbps ya. Iya, walaupun sinyalnya suka hilang nggak apa-apa deh. Oke, jadi itulah kenapa di sini ada dua ya, ada Icon Plus dan ada IndiHome. Jadi untuk saling melengkapi. Dan kalaupun diputus, harus misalkan nih, saya pingin putus salah satunya, kamu pilih mana yang mau dipertahankan? Gimana ya? Maybe IndiHome. Yang dipertahanin IndiHome. Ya udah, besok Icon Plusnya. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi ini hanyalah pengalaman pribadi aja ya. Mungkin ya di setiap tempat bisa berbeda. Mungkin di tempat sobat lancar, atau di tempat sobat nggak pernah kena FUB, atau bahkan sebaliknya. Jadi ya ini pengalaman yang bisa berbeda-beda. Ini hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi aja. Mungkin sobat yang punya pengalaman lain bisa sharing juga di kolom komentar. Oke, kalau videonya menambah wawasan sobat, silahkan di like. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Viz TV. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.